Sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting, maka pemerintah Provinsi Maluku menggelar sosialisasi stunting bagi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota se-Maluku tahun 2023 yang bertempat di Islamic Center Ambon, Jumat 25 Agustus 2023. Asisten I3 Sekda Maluku Peterson Rangkoratat saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku menyampaikan, atas nama pemerintah Provinsi Maluku, menyambut baik kegiatan sosialisasi stunting dalam rangka menurunkan pasien stunting di daerah ini. Perkenankan saya menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada kita semua. Pertama, upaya percepatan penurunan stunting ini adalah melalui pendekatan multisektor dengan melibatkan konvergensi para pihak di semua tingkatan. Kedua, sebagai ASN, saya berharap saudara-saudara dapat berkontribusi dalam mempersiapkan generasi emas masa depan. Saya juga meminta kepada para ASN untuk mendukung berbagai kebijakan program yang terkait dengan kegiatan stunting dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam mengkampanyekan program akselerasi penurunan prevalensi stunting di Maluku. Sementara itu, Duta Perenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad dalam paparannya mengatakan, dengan kolaborasi berbagai pihak, maka prevalensi stunting yang awalnya 34,1% dan 2022 stunting sudah turun menjadi 26,1%. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan adanya stunting. Dan kita ketahui bersama bahwa saya seringkali selama 4 tahun ini, saya turun ke lokus-lokus stunting langsung melihat seperti apa kondisi anak-anak di sana. Dan baru saja tadi pagi saya ada kegiatan di Nusa Niue, ya. Di sana ada anak yang memang stunting, usianya 2 tahun. Anaknya usia 2 tahun, tapi berat badannya hanya 7 kilo, kecil. Ya. Lalu ada anak 1 tahun 3 bulan, beratnya juga sekitar 6 kilo. Yang seharusnya kalau anak usia 1 tahun itu berat badannya harus 10 kilo lah, 10 atau 11. Nah, kalau anak-anak di Maluku banyak sekali yang stunting seperti ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi emas, generasi muda, generasi kita ke depan yang memang berkualitas, menjadi anak-anak yang mampu bersaing tentunya, ya, dengan kecerdasannya untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, ya. Karena kalau stunting ini, bahayanya kalau stunting tidak segera kita cegah atau kita perbaiki atau kita stop stunting gitu ya, mempengaruhi kecerdasan anak itu, ya. Kalau sudah gizi kronis, gizi buruk terus-terusan, tidak diobati, tidak ada pengobatan atau tidak ada perbaikan gizi, tentunya anak ini lama-lama nanti akan stunting betul. Kalau sudah stunting akan sulit diperbaiki, ya, karena IQ-nya, kecerdasannya menurun, kecerdasannya sangat buruk, ya. Dan stunting menurut saya bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ataupun saya sebagai duta perangi stunting. Harapannya adalah stunting ini jadi permasalahan tanggung jawab kita bersama. Dan kenapa harus hari ini ada waktu sedikit untuk mensosialisasikan stunting, ya, harapannya adalah supaya saudara semua ini yang sudah lulus P3K ini, ya, menjadi agen untuk sekitar lingkungannya, ya. Setidaknya sudah tahu stunting itu apa, ya. Itu tanggung jawab kita bersama. Jangan lihat tetangga kita kelihatan kurus sekali lalu tidak ada kepeduliannya, ya. Langsung sampaikan ke orang tuanya, kalau perlu ke puskesmas sampaikan. Karena kalau anak seperti ini didiamkan, yang rugi ya kita, pemerintah, ya. Karena tidak banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bersaing nanti ke depannya. Ini yang memprihatinkan. Ini kenapa yang membuat saya sangat senang turun langsung melihat lokus-lokus stunting beserta dengan pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi untuk segera turun melihat dengan membawa program-program daripada dinas-dinas terkait, karena PKK adalah mitra kerja pemerintah daerah, ya. Jadi sehingga kita kolaborasi, sehingga kita kerja bersama-sama kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan stunting, ya. Jadi itu, ya. Jadi cegahnya dari usia remaja tadi,
Lalu saat 1000 hari pertama kehidupan, ya ingat ya, 1000 hari pertama kehidupan itu yang perlu dijaga, dari hamil, melahirkan, menyusui hingga anak usia 2 tahun itu harus dijaga dengan apa tadi ya? Dengan rajin ke posyandu, anak-anak harus dengan ASI, bayinya harus ASI, mamahnya juga harus mengkonsumsi makanan sehat ya. Lalu juga harus rajin untuk datang ke posyandu. Untuk diketahui, pada kesempatan itu turut diserahkan surat perintah melaksanakan tugas P3K kepada 1.292 orang yang diterima secara simbolis oleh Thomas Batmomolin dan Merli Supusepa.